Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Apa kabar pemirsa setia ngobrol sareng Kang Ustad dimanapun Anda berada? Alhamdulillah di sore yang berbahagia ini kita dapat berjumpa kembali dalam program Ngobrol sareng Kang Ustad. Anda curhat, Kang Ustad kasih nasihat. Bersama saya Devi Alfiani, insya Allah selama 2 jam ke depan kita akan membahas tema tentang cara syaitan menelanjangi wanita. Dan sudah hadir bersama saya Ustadz Bukhari Al-Arabi yang tentunya sudah kita nantikan bersama ya pemirsa. Langsung kita sapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz hari ini? Baik, alhamdulillah. Perjalanan aman tadi Ustadz ya? Aman, lancar, alhamdulillah. Baik, seperti yang kita tahu ya Ustadz bahwa syaitan itu memang tidak henti-hentinya menggoda manusia ya Ustadz ya. Betul. Nah namun kaitannya dengan tema kita kali ini yaitu bagaimana cara syaitan menelanjangi wanita. Loh kok kenapa ke wanita, lebih ke wanita nih Ustadz? Nanti akan kita bahas ya Ustadz ya. Namun silakan Ustadz untuk menyapa pemirsa di rumah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Amma ba'du, para pemirsa ngobrol sareng Kang Ustadz dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Setan telah bersumpah semenjak mereka dinyatakan sesat oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak mau tunduk dan tidak mau patuh terhadap apa yang Allah perintahkan untuk memberikan tahiyyah, untuk memberikan sujud penghormatan kepada Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam. Maka syaitan bersumpah, wa qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum syiratakal mustaqim thumma la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syajidin. Syaitan telah bersumpah, ya Rabb, sebagaimana telah engkau sesatkan kami dan telah engkau vonis kami sebagai penghuni neraka Jahannam, maka kami akan menuntut dan kami akan balas dendam untuk memalingkan umat manusia dari keturunan Adam dari jalanmu yang lurus tersebut. Dari mana? Syaitan berkata, "Summa la'atiyannahum min baini aydihim," kami akan datangi mereka, kami akan goda mereka dari hadapan, dari belakang, kanan, kiri, atas, bawah mereka, sehingga kebanyakan daripada mereka menjadi orang-orang yang tidak bersyukur kepadamu. Bersyukur artinya bahwa dia tidak tahu bagaimana Islam, bagaimana Allah telah mengangkat derajatnya. Judul kita kali ini memang terkesan agak sedikit vulgar, tapi tahan dulu pemirsa. Anda jangan punya pemikiran yang macam-macam, bahwa insya Allah nanti setelah kita jabarkan, mereka pemirsa semua akan paham. Bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam pesan terakhir detik-detik wafatnya beliau bersabda, ummati, 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 an-nisa, 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 ittaqun nisa, fa inna awwala fitnati bani Israil an-nisa. Kata Nabi, umatku, 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 wanita, 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 jagalah kaum wanita. Karena awal yang menjadi fitnah dalam agamanya, dalam kaum Bani Israel, itu dikarenakan mereka tidak mampu menjaga kehormatan wanita. Kita tahu bagaimana sebelum kehidupan pra-Islam, sebelum Islam datang, bagaimana manusia, bagaimana laki-laki begitu menganggap rendah derajat wanita. Bagaimana laki-laki begitu memperbudak, bahwa seakan-akan perempuan itu hanya sebagai budak yang memenuhi kebutuhan hasrat daripada seksualnya saja, hasrat daripada syahwatnya saja. Dan kemudian alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya yang mulia dengan Islam, wanita terangkat. Hargai dia, nikahi dia jika kau memang suka, dan wa ashiruhunna bil ma'ruf, perlakukan mereka para wanita dengan perlakuan yang baik. Subhanallah. Disinilah Islam datang sebagai solusi mengangkat derajat kaum wanita. Kita tahu bagaimana Al-Quran banyak menceritakan tentang kehidupan wanita-wanita mulia. Dalam sabda-sabdanya Nabi yang mulia juga banyak menceritakan kehidupan perempuan atau wanita-wanita agung. Bahkan dalam kehidupan Nabi sendiri dicontohkan bagaimana istri-istri beliau yang mulia, Ummahatul Mukminin, beliau-beliau menjadi sosok yang patut menjadi teladan, patut menjadi contoh untuk wanita-wanita masa lalu dan masa kini tentu saja. Jadi
Keberadaan Islam mampu mengangkat, mampu merubah harkat, martabat, kedudukan wanita di mata laki-laki pada umumnya. Kita tahu bencana ini atau bencana sosial ini terjadi di mana-mana, bukan hanya di Jazirah Arab pada saat itu. Sebelum kehidupan era Islam datang, di Eropa, di Yunani, di Afrika, bahkan di Asia, kita tahu bagaimana sejarah mencatat perempuan begitu murah, perempuan begitu tidak berharga. Dan kemudian Islam datang menjadi solusi. Islam datang memberikan kabar gembira. Islam datang memberikan jalan keluar. Bagaimana laki-laki diberikan nasihat untuk senantiasa menghargai dan menghormati perempuan. Tetapi belakangan ini kita tahu bersama, kita ketahui bersama bahwa ternyata perempuan mulai menggugat keberadaannya sendiri dalam perlakuan Islam. Banyak mereka yang salah tafsir, banyak mereka yang salah paham bahwa seakan-akan Islam, Al-Quran ini bersikap diskriminatif terhadap kaum perempuan. Padahal ini salah besar. Ini adalah buhtanun azim, fitnah yang sangat nyata bahwa Islam menjaga perempuan pada kodratnya sebagai perempuan dan memposisikan perempuan dalam posisinya sebagai perempuan. Lalu sekarang mulai digugat dengan alasan-alasan tertentu, persamaan gender dan lain sebagainya, hak asasi dan lain sebagainya, yang pada akhirnya mereka akan menemukan jawaban bahwa apa yang mereka gugat selama ini itu merupakan jalan pintu masuk setan untuk menjerumuskan kembali kaum perempuan dalam jurang kehinaan. Jadi di samping memang kesetaraan gender ini mungkin untuk tujuannya mengangkat perempuan ya Ustaz ya. Tapi di sisi lain mungkin itu cara setan juga masuk agar perempuan itu menjadi mungkin menggugat kedudukannya atau perlakuan Islam. Kita tahu selama ini yang selalu didengung-dengungkan bagaimana bagian dalam hal waris akan Islam bersikap diskriminatif, perempuan setengah laki-laki satu. Padahal kalau kita pikir lagi di dalam rumah tangga layaknya di bangsa manapun, di negara manapun, bahkan dalam agama manapun yang punya tanggung jawab penuh untuk menafkahi keluarga, untuk mencari usaha keluarga, itu adalah kaum laki-laki. Oleh karena laki-laki punya tanggung jawab yang lebih besar daripada kaum perempuan. Adil dong kalau perempuan dibagi setengah, dalam hak waris laki-laki dibagi satu. Lalu ada lagi yang menggugat bahwa laki-laki punya hak talak, perempuan tidak punya hak untuk menceraikan suaminya. Siapa bilang? Islam berlaku adil. Al-Quran berlaku adil. Nabi berlaku adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat kitab-kitab sucinya, lewat utusannya yang mulia itu jelas berlaku adil. Bagaimana laki-laki punya hak cerai, hak talak, maka perempuan juga punya hak talak. Bahwa rumah tangga itu bukanlah sebuah penjara yang apabila kebetulan seorang perempuan memiliki suami yang kejam, zalim, dan lain sebagainya, kemudian si perempuan tidak ada pilihan lain kecuali dia bertahan. Oh, tidak seperti itu. Kita tahu bahwa laki-laki punya hak untuk melepaskan pernikahan dan perempuan juga punya hak untuk melepas pernikahan tersebut. Cuma bedanya, kalau laki-laki langsung Allah kasih di mulutnya, dia punya otoritas khusus untuk mentalak atau melanjutkan satu pernikahan. Tentu dengan alasan-alasan yang syar'i, alasan-alasan yang bisa diterima oleh agama. Tetapi perempuan juga punya. Tapi bedanya karena kaum perempuan punya tabiat yang beda dengan laki-laki. Dia punya tabiat yang gampang sedih, dia punya tabiat yang gampang marah dan lain sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam dalam hal ini memberikan hak talak perempuan kepada hakim. Dia boleh mempasah, menggugat cerai, dia juga boleh menghulu daripada pernikahan tersebut dengan menawarkan sesuatu kepada suaminya, karena mungkin suaminya ini sudah tidak masuk dalam kategori laki-laki yang zalim dan lain sebagainya. Jadi pada intinya sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah berfirman di dalam Al-Quran, yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Bukan laki-laki, bukan perempuan, bukan kulit putih, bukan kulit hitam, bukan yang kaya, bukan yang miskin, yang paling dekat dan paling taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, Islam itu memang adil ya Ustaz ya. Dan adil itu bukan berarti sama, harus sama. Ya Ustaz ya. Betul. Adil bukan harus sama, setara bukan harus berarti harus serupa. Laki-laki sama perempuan sampai kapanpun tidak akan pernah serupa dan tidak akan pernah sama. Betul tidak? Iya. Semakin menarik nih Ustaz perbincangan kita, namun kita harus istirahat sejenak, nanti akan kita lanjutkan kembali. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, pastikan tetap di Ngobrol Sareng Kang Ustadz. Anda curhat, Kang Ustadz kasih nasihat.
Ya pemirsa, kembali di Ngobrol Sareng Kang Ustad, Anda curhat, Kang Ustad kasih nasihat. Masih bersama saya Devi Alfiani dan tentunya Ustadz Bukhari Al-Arabi di sini ya Ustadz ya. Iya. Kita masih membahas tema tentang cara setan menelanjangi wanita. Iya. Baik, kita bahas kembali Menjebak Ustadz. wanita. Menjebak wanita. Nah Ustadz, di satu sisi kan memang Islam sangat memuliakan wanita ya Betul. Ustadz ya. Nah namun di sisi lain juga bahkan wanita dikatakan sebagai ujian terbesar bagi kaum laki-laki juga Ustadz. Dia Gimana, ujian Ustadz? terbesar bagi kaum laki-laki dan dia ujian terbesar bagi dirinya sendiri. Bagi dirinya sendiri. Kita tahu bahwa bagaimana Rasulullah memberikan perhatian begitu besar terhadap kaum perempuan. Iya. Allah adalah zat yang maha arhamar rahimin, yang maha pengasih. Pengasih. Allah sangat sayang kepada kaum perempuan. Bahwa ingat, ketika seseorang itu sayang terhadap orang lain, bukan berarti segalanya itu dibebaskan. Allah menyayangi hambanya, bukan berarti hambanya itu dibiarkan. Itu nanti akan menjadi liar. Kalau liar dia akan merusak. Kalau liar dia akan menzolimi yang lain. Kalau liar dia akan berefek negatif terhadap apa yang ada di sekitarnya. Maka agama datang sebagai solusi, membatasi. Jadi kita dibatasi karena Allah sayang sama kita. Contoh misalnya, kalau seorang pembantu rumah tangga, dia sayang sama anak daripada majikannya, dia biarkan itu anak kemana aja. Habis kalau diangkat, dilarang, dia akan menangis. Yeah. Tiba-tiba tuh anak jalan atau merangkak menuju kolam renang, iya kan? Dia biarkan nyemplung ke kolam renang misalnya. Kemudian sore hari majikannya pulang terlihat anaknya tenggelam mati, ditanyakan itu si pembantu tersebut, kenapa anak saya bisa sampai tenggelam? Karena saya sayang sama dia, maka saya biarkan apa yang dia lakukan. Jadi agama seperti itu. Agama, kenapa perempuan batasan auratnya dibedakan dengan laki-laki? Kalau laki-laki kan menurut Islam madzhab Syafi'i mengatakan baina surra wa rukbah. Sedangkan perempuan jami'u badaniha, semua anggota tubuhnya itu bagian daripada aurat illa kecuali telapak tangan dan wajahnya, ya kan? Ya walaupun menurut sebagian pendapat mazhab bahwa wajah merupakan bagian daripada aurat, tapi pada lazimnya kita anggap wajah itu bukan bagian daripada aurat. Kenapa itu dibatasi? Ternyata ilmu kedokteran masa kini menjawab bahwa kulit perempuan lebih sensitif dari laki-laki. Kulit perempuan apabila dia terkena langsung sinar ultraviolet itu lebih kemungkinan Sensitif. terkena kanker kulitnya itu lebih dekat ketimbang kaum laki-laki. Di sini saja kita sudah mampu menerima dengan akal sehat kita. Oh ternyata Allah begitu sayang dengan aturan-aturannya kepada kaum perempuan. Belum lagi bahwa di dalam Al-Quran Allah katakan zuyyina linnasyi hubbus syahwati minan nisa, bahwa merupakan sebuah sunnatullah, sudah merupakan ketetapan dari Allah bahwa timbulnya syahwat, timbulnya rasa cinta ketika seorang laki-laki melihat atau berdekatan dengan kaum perempuan. Maka bukan berarti berdekatannya yang tidak boleh. Bagaimana menangkal kedekatannya itu, membatasi. Kita tahu bagaimana sahabat perempuan seringkali berdekatan dengan Rasulullah SAW. Dalam hadis-hadis bagaimana perempuan datang kepada Rasulullah. Kalau jaraknya jauh pasti dia teriak-teriak. Tidak kan? Dia datang bertamu kepada Rasulullah, kemudian dia bertanya kepada Rasulullah. Berarti ini kan jaraknya dekat. Nah, yang agama larang itu bukan dekatnya, tetapi bagaimana si perempuan itu jangan sampai menimbulkan hasrat birahi daripada kaum laki-laki. Nah itulah kenapa perempuan lebih dijaga, lebih dibatasi oleh Al-Quran, dibatasi oleh Islam agar perempuan tidak menimbulkan fitnah dari apa yang dia lakukan terhadap laki-laki dan apa yang dia lakukan terhadap dirinya sendiri. Nah itulah Islam. Ternyata kalau direnungi begitu indah, kalau direnungi ternyata begitu menjaga. Kalau direnungi kembali bahwa Islam begitu sayang kepada kaum perempuan. Jadi kalau ada sekelintir kaum perempuan mencoba menggugat Al-Quran, mencoba menggugat Islam, bahwa seakan-akan Islam membatasi ekspresi seorang perempuan. Ingat, ekspresi seorang perempuan bisa-bisa akan menimbulkan fitnah. Kita tahu bagaimana sekarang ketika hak Allah dilanggar,
ketika hal-hal yang demikian itu sudah dianggap hal tabu lagi, yang udah nggak layak diperbincangkan, itu kan masa lalu, sekarang bebas-bebas aja berpakaian dan lain sebagainya. Kita lihat bahwa tingkat kemaksiatan, tingkat perzinahan, tingkat pemerkosaan itu semakin hari semakin sering kita dengar. Iya kan? Iya. Dulu kita nggak pernah dengar anak kecil memperkosa anak kecil. Sekarang kita dengar bahwa anak SD memperkosa anak TK. Kita dengar sekarang banyak kasus-kasus terjadi. Dulu kita nggak pernah dengar orang tua menghamili anak kandungnya. Sekarang terjadi bahwa orang tua menghamili anak kandungnya, paman menghamili keponakannya, kemudian ada hubungan saudara incest dan lain sebagainya, bahwa kakak menghamili daripada adik perempuannya. Ini akibat apa? Ya kan? Kenapa orang-orang yang seharusnya menjaga perempuan tersebut justru menodai? Ini ada apa? Lihat, Al-Quran memberikan solusi. Anak perempuan kalian ketika sudah beranjak balik, maka pisahkan tempat tidurnya. Pisahkan, jangan bapak tidur dengan anak perempuannya. Setan itu jangan kasih kesempatan. Kalau dia dikasih kesempatan sekali, dia akan menguasai diri kita. Na'udzubillah min dzalik. Gak ada kesempatan pun setan terus Tidak mencari ada cara, kesempatan ya, pun ya. setan terus mencari. Kapan kita lengah, kapan kita lupa, kapan kita alpa. Dia masuk, ada potensi di situ, maka terjebaklah kita. Terjadi kan sekarang? Betul. Anak bukannya dijaga, ayah seharusnya menjadi pelindung bagi seorang anak. Justru ayah adalah harimau yang menerkam anaknya. Ya kan? Harimau yang buas saja tidak tega dia memakan anaknya, tidak tega dia tidurin anaknya. Tapi sekarang terjadi, orang tua menghamili anak perempuannya, paman menghamili keponakan perempuannya, saudara menghamili adik perempuannya. Kenapa selalu perempuan yang jadi korban? Karena perempuan sudah mengeksploitasi dirinya sendiri untuk ditonton, untuk dinikmati, ya, untuk dilihat. Padahal na'udzubillah min dzalik. Kita tahu, coba sekarang kita buktikan bahwa saya pernah jalan di sebuah di jalan tol, ya. Kita lihat ada iklan mobil truk, ya. Sampingnya perempuan. Ya, hubungannya apa antara perempuan dengan mobil truk, ya kan? Oh, ternyata dengan adanya perempuan yang berpakaian agak minim itu, orang yang bawa mobil di pinggir tol, dia akan melirik. Karena rata-rata yang jadi supir itu kan laki-laki. Dengan adanya gambar perempuan, dia akan melirik. Oh, cantik amat ini modelnya. Baru dia akan melirik objek penjualan selanjutnya, mobil truknya, ya kan? Dia mesin traktor saja yang tugas yang fungsinya untuk membajak tanah di sawah. Sekarang yang mengiklankan siapa? Ya? Wanita. Ya. Rokok saja yang itu mayoritas penghisapnya adalah laki-laki. Siapa yang menjajakkan dari pintu ke pintu? Perempuan. Bukannya nggak boleh, tapi pakaiannya ini loh. Silakan Anda berdagang dan lain. Tapi pakaiannya ini, kenapa diperpakaian seperti itu? Untuk menarik perhatian laki-laki, yang kemudian laki-laki itu akan membeli. Jadi secara tidak langsung ini adalah bahwa eksploitasi terhadap kaum perempuan. Seharusnya perempuan marah nih diperlakukan seperti ini. Apa ada pergerakan dari kaum perempuan yang marah bahwa perempuan jangan dieksploitasi menjadi model untuk dagangan dan lain sebagainya? Kelihatannya tidak. Justru mereka bangga, mereka enjoy. Lagi-lagi Anda salah, kalian salah. Kalian sedang dikembalikan kepada era jahiliyah. Nauzubillah min dzalik. Jadi ini yang terjadi, bahwa kita bukan usil. Ya, kita masing-masing punya hak. Anda berhak atas diri Anda sendiri, tapi saya juga punya hak untuk menasehati umat Islam. Saya tidak berangkat dari hasud, dengki, dan lain sebagainya. Tapi ini pada kenyataannya ya seperti ini. Bagaimana sekarang zaman ingin mengembalikan posisi perempuan dalam posisi yang paling rendah. Bahwa perempuan itu hanya alat pelengkap. Perempuan itu hanya menjadi alat penarik. Penarik perhatian laki-laki dan lain sebagainya. Nauzubillah wal iyadzubillah. Dan banyak juga sekarang Ustadz bahwa wanita-wanita itu menghilangkan definisi hijab termasuk pakaian itu tadi Ustadz, ya. Jadi hijab, gamis atau apapun itu kan punya fungsi untuk menutup daripada aurat perempuan. Yang insya Allah kalau auratnya tertutup, maka kaum laki-laki pun yang melihatnya, dia akan melihat dengan pandangan biasa, bukan melihat dengan pandangan lapar, bukan melihat dengan pandangan nafsu, syahwat dan lain sebagainya. Dia akan melihat dengan pandangan yang biasa. Karena bagaimanapun juga
timbulnya terpesonanya laki-laki terhadap seorang perempuan bukan hanya dari segi kecantikannya saja atau warna kulitnya saja, tapi bisa jadi dari lekukan-lekukan tubuhnya. Penampilannya Kalau Ustaz ya. kalau auratnya itu diperlihatkan, maka secara otomatis ini akan menjadi sarana setan untuk menjebak keduanya, Masya Allah. untuk menjerumuskan keduanya, dan sekarang terjadi. Iya. Terbukti saudara sekalian. Nauzubillah wal iyadzubillah min dzalik. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Segeralah kita introspeksi diri kembali bahwa ada yang salah dalam hidup ini, bahwa ada yang salah dalam cara kita akhir-akhir ini. Mari kita perbaiki, kita bertobat kepada Allah, dan tentu saja kita berharap ridho daripada Allah dan bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita doakan saudari-saudari kita dari kaum perempuan, mereka sadar dan yang menyaksikan acara ini bukannya mereka marah, tapi mereka senang karena merasa dinasihati, sehingga nasihat kita ini menjadi barometer tolak ukur mereka untuk kembali lagi ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala dalam ridhonya, dalam syariatnya, dalam amal saleh dan ibadah hanya kepadanya. Amin, Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Baik, Ustadz, kita istirahat lagi, Ustadz. Ya, Kita akan kita siap. lanjutkan kembali, dan pemirsa, di segmen selanjutnya kami membuka layar interaktif di 0216307303, atau Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui SMS di nomor interaktif kami. Insya Allah nanti Ustadz yang akan memberikan solusinya langsung. Dan jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Sareng Kang Ustadz. Anda curhat, Kang Ustadz kasih nasihat. Ya pemirsa, kembali lagi di Ngobrol Sareng Kang Ustadz. Anda curhat, Kang Ustadz kasih nasihat. Kita masih membahas tema tentang cara syaitan menelanjangi wanita. Kami tunggu untuk Anda yang ingin menelpon, silahkan di 0216307303. Anda juga bisa mengirimkan SMS di nomor interaktif kami. Kita lanjutkan kembali Ustadz tentang cara syaitan menelanjangi wanita. Jadi memang mungkin di sisi lain juga syaitan itu lebih sasarannya itu lebih kepada wanita, Ustadz ya, seperti Betul. itu, daripada laki-laki, karena Dan ini sudah dideteksi oleh pesan terakhir Nabi. Tadi sudah saya sampaikan, Nabi bersabda, "Ittaqin nisa, fa inna awwala fitnati bani Israil nisa." Kata Nabi, jaga perempuan, kehormatannya dijaga, ya, pergaulannya juga dijaga. Karena kenapa? Karena awal kehancuran umat-umat terdahulu di mana mereka tidak menghargai dan tidak menghormati kaum wanita. Jadi baik. perempuan itu sebenarnya dijunjung setinggi langit Subhanallah. oleh Islam. Subhanallah. Nampaknya sudah ada yang masuk nih Ustadz, kita angkat Silakan. telepon dulu. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Iya, sepertinya terputus. Ustadz. Iya. Kita lanjutkan kembali. Ya, jadi itu dia, bahwa di dalam kita beragama, tentu kita dinasihati. Setiap kita dinasihati, kita harus tahu diri, kita harus sadar diri bahwa kita ini bisa jadi salah jalan, kita bisa jadi salah langkah, kita bisa jadi salah arah. Dan Allah zat yang maha tahu, karena Allah yang telah menciptakan kita. Allah yang maha tahu anatomi tubuh kita, luar dalam diri kita. Nah, maka kalau kita ingin selamat, luar dalamnya, ikutin apa yang telah Allah gariskan di dalam agamanya. Apa yang telah Allah ingatkan lewat nabi-nabinya yang mulia. Baik, iya, sudah ada yang masuk lagi nih Ustadz. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Lagi-lagi terputus. Lagi terputus. Ada Iya, sambil gangguan, menunggu penelpon lagi, kita lanjutkan kembali Ustadz. Ya. Nah tadi kan memang Islam memuliakan kaum wanita ya Ustadz ya. Nah sekarang juga terjadi emansipasi wanita. Apakah memuliakan wanita itu definisi dalam Islamnya itu sama dengan emansipasi tersebut Ustadz? Jadi gini,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, ya Rasulullah, kepada siapa saya harus berbuat baik? Rasul jawab, ummuka, utamakan ibumu. Ibumu. Betul. Kepada siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Kepada siapa lagi? Ummuka, ibumu. Kemudian siapa lagi? Baru abuka, ayah. Baik, kita tahan dulu, Ustaz, sudah Ya. ada yang masuk nih. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa ini? Dari Nana di Kalibata. Pak Nana, silakan Pak, ingin tanya apa Pak? Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nana? Gini Ustaz, saya kan pernah menghadiri suatu pernikahan di salah satu kampung di Bogor Ustaz ya. Hmm. Pada saat ijab kabulnya itu, si mempelai laki-lakinya itu jawab kabulnya seperti ini Ustaz. Terima saya nikah Fulanah binti Fulan dengan mas kawin tersebut tunai. Terima Jadi saya. bukan saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin tersebut tunai. Ya. Jadi dibalik seperti itu Ustaz. Gimana Ustaz? Jadi Baik. kalau terima saya nikah itu kedengarannya interpretasinya seperti minta diterima gitu Ya. Ustaz. Padahal Ini kan kayaknya jawabannya bahasa Indonesia apa pakai bahasa Arab juga? bahasa Indonesia Ustaz. Bahasa Indonesia langsung. Dia bilang terima saya nikahnya gitu. Iya, terima saya nikah Fulanah binti Fulan Fulan, gitu. iya. Ustaz. Ya. Ya, ada lagi Dan Pak? itu, dan itu yang ngajarin penghulunya Ustaz. Jadi Hulunya. Penghulu. Masya mulai Allah. laki-lakinya sudah ngapalin saya terima Iya. nikahnya Iya. pada umumnya gitu Ustaz. Tapi Baik. penghulunya ngajarinnya terima saya nikah gitu. Baik, Iya, saya Bapak. akan klarifikasi ya masalah ini ya. Ya, ada lagi Iya. Pak? Ada lagi? Udah itu aja Ustaz. Iya, Baik. terima kasih Bapak Nana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jadi begini, langsung ya. Langsung Ustaz. Nikah itu adalah sebuah akdun yatadammanu ibahatul wad'i bilafji tazwiji awin nikahi aw tarjamatihima. Takrif atau definisi nikah itu adalah sebuah akad yang dilakukan antara seorang wali dengan mempelai perempuan, mempelai laki-laki atau yang mewakilinya dengan lafaz nikah atau dengan lafaz zawaj atau dengan terjemahannya. Nah ini yang saya akan soroti ini kan ketika wali mengatakan saya nikahkan kamu dengan putri saya yang bernama Pulana dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, maka si laki-laki ini menjawab seharusnya bahasa Arab. Tapi karena dia tidak menjawab bahasa Arab, dia terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya. Saya nyatakan ini nikah sah, cuman agak lucu saja. Ini namanya menggunakan bahasa Indonesia tapi rancu. Ya. Kalau sah sih sah, Tetap karena sah, bahasa Ustaz, ya. dipahami dan ada qasad. Bahasa ini dipahami bahwa maksud terima nikah saya, Pulana, ya kan? Itu maksudnya saya menerima nikah. Cuman karena mungkin ini penghulu ngajinya atau terlalu jujur dalam menerjemahkan bahasa Bahasa Arab, Arab, iya. ya kan? Akhirnya karena kenapa? Karena dalam bahasa Arab kan lafadznya qabil tu. Qabil itu artinya menerima, Terima tu saya. artinya saya. Iya. Maka dia terjemahkan dengan jujur, sejujur-jujurnya bahwa terima saya, ya kan? Iya. Nikah, yakni nikahnya Fulan bin Fulan. Sebenarnya bahasa Arab itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dia bisa merubah kedudukan. Betul. Walaupun itu qabil, kata-kata terima ada di depan, tu artinya saya adanya di belakang, tetapi kalau dijadikan bahasa Indonesia itu kembali kepada ke depan bahwa saya terima nikah, bukan terima nikah saya. Mungkin ini lebih kepada penggunaan bahasa. Kalau masalah sah, saya nyatakan sah. Tetap Cuman sah. rancu, ya harapan saya bahwa Anda sampaikan kepada penghulu, bahwa Pak Penghulu, bahasa Arab itu kalau diterjemahkan atau ditranslate ke dalam bahasa Indonesia, maknanya tidak jujur seperti bahasa Arab. Kalau bahasa Arab qabil tu saya terima saya nikahnya Pulana, kalau dijadikan bahasa Indonesia jadinya saya terima nikah Fulan bin Fulan. Sama dalam sebuah kesempatan juga saya sering dengar karena saya di situ selaku tamu atau menjadi orang yang diundang, ada juga nih lucu juga bahwa ketika seorang pengantin laki-laki menjawab saya terima nikahnya, itu dinyatakan tidak sah karena nggak harus pakai nya, ya kan? Sekarang begini, ketika seorang wali mengatakan saya nikahkan Anda ya dengan anak perempuan saya Pulana dengan mas kawin sekian gram tunai, si laki-laki cukup ngomong qabil tu saja sudah cukup. Cukup, Ustaz, Itu ya. sudah dinyatakan sah. mewakili Bilang aja qabil tu itu sah. Apalagi sampai
saya terima nikahnya Pulana, sah. Jadi yang mudah jangan dipersulit. Jadi cukup dia bilang saya terima, itu udah cukup. Saya terima itu udah cukup. Ya lihat Fathul Muin, saya terima aja itu udah cukup. Tapi karena ini sekarang orang kan karena menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ini ya. dengan bahasa yang rancu, sehingga kalau ada nyah atau tadi kasusnya saya terima nikah saya, ini lucu-lucu aja. Jadi tetap sah pernikahannya, cuman kalau bisa jangan menggunakan bahasa atau translate yang rancu tersebut. Rancu ya Ustaz. Iya. Nah kalau udah tahu mungkin bisa. Ya sama aja tukang kain kan gitu kan. Iya. Ya luntur tidak dijamin dengan dijamin tidak luntur kan gitu kan. Iya Ustaz. Baik, sudah ada yang masuk lagi nih Ustaz. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Ibu siapa ini? Dengan Ibu Mariati di Tangerang. Iya, Ibu silakan, ingin tanya apa Ibu? Di luar tema ya Mbak. Boleh Bu, silakan. Yang Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Bu Haryati ya, Mariati. Iya. Mariati. Iya. Nah apa itu? Saya itu mau nanya itu di luar tema ya Pak Ustadz. Yuk. Ya, suami saya itu udah meninggal hampir 2 tahun. Tapi saya itu kira-kira sebulan meninggal itu saya ngimpi. Terus? Itu kata saya nyariin gitu perasaan saya itu, tapi dia itu temennya banyak pada tiduran gitu. Iya. Iya. Tempatnya itu ada di ada yang pohon pisang-pisang gitu, teduh gitu. Terus katanya bapak itu habis jadi penganten. Iya, iya, iya. Hadiahnya banyak gitu. Pertanyaannya Bu? Pertanyaannya apa maknanya mimpi saya itu? Iya. Baik, ada Terus lagi itu, Ibu? Istrinya itu lewat cantik banget gitu. Ibu cemburu? Iya. Oh, Terus saya gimana sih bapak, orang saya aja tidur sendiri gitu. Itu gimana itunya Pak? Iya, Tapi Ibu. yang kedua itu anak saya itu sholatnya bolong-bolong ya. Bolong-bolong ini apa? Kainnya bolong? Enggak, maksudnya itu iya Jarang-jarang. Iya jarang. Terus udah tak bilangin sholat gitu, tapi gimana ya Pak Ustadz caranya biar anak saya itu sholatnya Rajin. gitu, rajin ya. Ada lagi? Udah gitu aja Pak Oke, Ustadz. Bu, baik. Oke. Terima kasih Pak Bu. Ustadz ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, Baik. kita jawab pertanyaan pertama dulu Ustaz. Ya, yang Makna pertama mimpinya. mimpi tentang suami yang di dalam impian itu suaminya sudah beristri lagi. Itu. Ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika seorang mayit hendak dimasukkan ke liang lahat, ada doa yang dipanjatkan oleh kita. Apa doanya? Salah satunya, ya Allah, gantikanlah keluarganya dikubur dengan yang lebih baik dari yang di dunia. Ya Allah, jadikanlah istrinya di alam kubur atau suaminya dikubur yang lebih baik daripada suami atau istrinya di alam dunia. Maksudnya pendamping. Iya. Kita tahu bahwa tidak mungkin orang di dalam kubur menikah. Betul. Tidak mungkin orang di dalam kubur punya keluarga. Maksudnya apa? Bahwa berikan dia kesenangan sebagaimana mereka itu senang di alam dunia, bergaul dengan keluarganya, dekat dengan istrinya. Dengan siapa wujud itu semua didapatkan? Dengan amal soleh. Maksudnya kita berdoa supaya almarhum yang ada di dalam kubur yang sendiri itu ditemani oleh amal-amal solehnya. Sekiranya sedikit, tambahin ya Allah. Sekiranya kurang, banyakin ya Allah. Jadi seperti itu. Jadi ketika ibu impikan suami ibu sudah punya istri di alam kuburnya, ibu seharusnya berbahagia. Oh, berarti amal yang dilakukan oleh suami ibu ini diterima oleh Allah dalam wujud kesenangannya, yakni istrinya yang baru itu di dalam kubur. Kalau ibu cemburu, ya ibu aja sekalian mati di kubur bareng-bareng. Kan nggak mungkin karena ibu masih hidup. Jadi ibu jangan cemburu. Seharusnya ibu gembira dan mudah-mudahan dengan kebaikan, kesolehan yang diterima oleh suami ibu kelak, nanti ketika ibu menyusul meninggal ke alam kubur, ibu akan bertemu dengan suaminya tersebut. Jadi jangan
marah, jangan cemburu bahwa tidak ada perempuan yang mendampingi suami kita di dalam kubur. Orang dia di kubur sendiri, tetapi yang mendampinginya itu adalah amal-amal solehnya, sholatnya, puasanya, yang ibu lihat dalam wujud seorang wanita yang sangat cantik. Ibu tidak perlu cemburu. Kalau ibu cemburu, cemburulah yang baik-baik. Bagaimana agar ibu meningkatkan kualitas iman, ibadah, dan amal saleh? Seperti itu jawabannya. Jadi ini insya Allah mimpinya mimpi baik. Baik ya Ustaz ya. Ya, Alhamdulillah. jadi mimpinya mimpi baik ya. Cuman jangan terlalu dieksploitasi, jangan terlalu dicerita-ceritakan, terjadinya lebay lah. Kayak yang barusan meninggal dunia ya. Ada seorang artis yang dia baik sekali, subhanallah, mudah-mudahan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dia sering menolong orang-orang lemah, betul, dia sering membantu daripada fakir miskin. Selama 1 tahun dia dibiarkan terkapar, dibiarkan dulu dicuci dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dalam sebuah ruangan. Di situ dia tidak bisa berharap kecuali hanya kepada Allah. Kemudian Allah angkat, tapi ya ini dia bahwa jangan sampai dimanfaatin. Wah, mimpi inilah saya ketemu ini. Ntar jadinya kayaknya lucu gitu kan. Jadi agak lebay-lebay sedikit. Udahlah, kita doakan saja Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Mudah-mudahan kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Itu aja. Ya, lanjut ke pertanyaan kedua Ustadz. Saran Ustadz gimana nih Ustadz? Muru auladakum bis-shalah fis sab'i wadribuhu fil asr, kata Nabi. Perintahkanlah anakmu untuk mengerjakan sholat pada usia 7 tahun atau ditakut-takuti dia pada usia 10 tahun. Dan takut-takuti dia pada usia 10 tahun. Kalau dia sudah balik, wajib kita tegas. Tegas dalam hal apa? Perintahkan. Orang tua punya otoritas, orang tua punya kewajiban. Karena orang tua nanti akan ditanya perihal apa yang dilakukan oleh anak-anaknya. Bagaimana Ustadz? Anak saya ini sudah diperintahkan, itu berarti sudah maksimal apa yang Anda lakukan. Oh mungkin kurang doanya. Jadi bukan hanya perintah tetapi doakan anak itu. Karena Nabi dalam sabdanya mengatakan, du'aul walid liwaladihi ka du'ail anbiya li ummatihi. Doa orang tua kepada anaknya kayak doa para nabi terhadap umatnya. Apa? Mustajab. Itu didengar dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Subhanallah. Seperti itu Ibu Mariati jawabannya, semoga bisa diterima dan bisa difahami. Baik, nanti akan kita lanjutkan kembali Ustaz, kita break lagi. Dan pemirsa, kami masih menunggu untuk Anda yang ingin bergabung. Silakan di 0216307303. Boleh juga melalui SMS di nomor interaktif kami. Jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Sareng Kang Ustadz. Anda curhat, Kang Ustadz kasih nasihat. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Ngobrol Sareng Kang Ustadz. Anda curhat, Kang Ustadz kasih nasihat. Tema kita masih tentang cara syaitan menelanjangi wanita. Tentunya masih bersama saya Devi Alfiani dan Ustadz Bukhari Al-Arabi. Dan kami juga masih menunggu untuk Anda yang ingin bergabung. Silahkan di 0216307303. Boleh juga mengirimkan SMS di nomor interaktif kami. Baik Ustadz, sudah banyak sekali SMS yang masuk. Saya bacakan dulu Ustadz ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, saya Ibu Andi dari Jakarta Selatan nih Ustadz, mau tanya, tapi di luar tema. Saya punya ponakan Ustadz, tapi dia sangat tidak patuh sama suaminya dan tidak menghargai mertuanya dan juga tidak punya tata krama, merendahkan suaminya dan selalu berkata kasar. Saya sebagai kakaknya, bolehkah itu si perempuan dijatuhkan talak Ustadz? Berhubung tidak 1-2 kali dia buat ulah sama suaminya demi keluarga, sudah ada tidak. penelpon dulu. Iya Ustadz, kita angkat dulu Ustadz. Halo, Assalamualaikum. Halo? Ya, Iya, dengan Ibu siapa ini? Eti dari Tangerang. Iya, Ibu silakan, ingin tanya apa Ibu? Ya, banyak nih pertanyaannya. Nggak nih, apa-apa, Pak tapi Ustadz. suaranya yang kenceng, Po. Ya, Silakan Ibu. ya.
Apa hukum wanita yang sedang haid dijima suami? Hah? Apa ada bayar kifarat atau Hukum wanita puasa apa, Bu? yang harus yang dijima? Sedang haid ibu ya? Sedang haid Ya, dijima. dijima suami. Terus? Apa ada hukum bayar kifarat atau Ya. puasa yang harus dijalani? Terus apa lagi? Pertanyaan kedua ibu. Kalau wanita yang memimpin ziarah kubur, dia sama suaminya atau ayahnya boleh apa enggak? Ya, ada lagi? Oh. Terus apa amalan yang dilakukan wanita yang sedang haid Ya. yang pahalanya seukuran orang yang sholat, puasa, ngaji, Ya. gitu. Ada lagi? Terus Terus? mau mendoakan anak supaya soleh, terus pintar. Apa yang harus dibacakan dalam, katanya kan suka dengar di air putih dibacakan surah-surah gitu ya, Ya. Pak Ustadz. Baik ibu. Ya, Terima kasih Ya. ibu. ya udah. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kita jawab ini dulu Ustaz ya. Satu penanya 4 pertanyaan. pertanyaan, Nggak apa-apa, subhanallah. gulung sekalian. Iya, SMS-nya kita pending dulu tadi Ustaz Ya, ya. jadi itu Kita tadi jawab dulu. yang SMS dulu dah yang enak. SMS dulu Baik. boleh deh Ustaz. Bolehkah seorang paman atau bibi menganjurkan keponakannya untuk menceraikan istrinya yang saya kategorikan mungkin masuk kategori istri yang sedang tersesat. Dia zalim, dia tidak patuh, dia tidak taat. Ya. Saya katakan tidak boleh. Karena kenapa? Karena perceraian itu walaupun halal tetapi tidak disukai oleh Allah. Abghadul Dibenci, halal indallahi at-talaq. Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak. Ya. Jadi masa kita mau mengajarkan kepada keponakan kita sesuatu yang dibenci oleh Allah? Seharusnya paman atau bibi itu masuk ke ruang itu untuk mendamaikan, untuk mengajarkan, dan untuk mengarahkan. Itu aja. Jadi itu adalah alternatif paling terakhir. Perceraian itu adalah alternatif paling terakhir. Karena bagaimanapun juga orang berumah tangga dia akan mengetahui segala kekurangan dan kelebihannya. Banyak orang bisa menerima kelebihan tapi belum tentu menerima kekurangan. Atau memang kekurangan ini memang yang sifatnya ditentukan oleh agama. Dia tidak sholat, dia tidak patuh dan lain sebagainya. Ajarkan, dakwahi dia supaya sholat, dakwahi si istri itu supaya dia patuh, dakwahi keponakan istri keponakan itu supaya dia hormat, punya tata krama dan lain sebagainya. Jadi jangan langsung diceraikan. Oh, ini ekstrim sekali. Ini bisa jadi zolim juga. Jadi dia udah zolim sama dirinya sendiri. Ibu justru jadi zolim kepada istri daripada keponakan ibu. Dan perceraian itu tidak disukai oleh Allah. Saran saya, adakan dulu proses dakwah, tuntun dia, bimbing dia, dekati dia. Karena bisa jadi pola yang diterapkan oleh orang-orang di sekelilingnya itu dia tidak terima bukan karena kebenaran daripada dakwanya itu, tetapi mungkin cara menyajikan dakwahnya itu yang dia tidak suka, terlalu kasar, terlalu menggurui dan lain sebagainya. Jadi cara itu penyampaiannya. ya cara penyampaian. Jadi saran saya terus dakwahi dulu, jangan langsung disuruh bercerai. Kalau disuruh bercerai berarti kita telah telah menghancurkan sebuah bangunan yang dilegalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahimindzalik. Baik, langsung ke pertanyaan dari penelpon Ustadz. Ya. Hukum wanita yang sedang haid Hukum dijima. wanita yang sedang haid kemudian dia dijima oleh suaminya adalah haram. Haram. Sama seperti orang yang sedang haid ditalak oleh suaminya juga haram. Nah, itu gimana Ustadz? Bayar. Ya, dia harus bertaubat. Ya, dia harus bertaubat, dia harus menyesali daripada perbuatannya dan dia tidak mengulanginya lagi. Ya, tidak harus bayar kifarat. Kalau dia mau puasa ya silakan, puasa sebagai penyesalan dia atau memperbanyak sholat dan lain sebagainya silakan. Itu cuma sarana kita untuk diterima dan kita diberikan hidayah oleh Allah untuk tidak mengulangi perbuatan itu. Jadi sekali lagi bahwa para suami, laki-laki dimanapun Anda berada, ketika istri Anda sedang haid, haram hukumnya al-istimta' baina surra wa ru'bah. Apa itu al-istimta? Mengambil kenikmatan antara lutut dan pusar. Artinya haram hukumnya
jima, disetubui, haram. Baik. Dosa besar, nggak Ya. boleh. Dan ternyata betul, itu berefek kepada penyakit. Betul Ustaz. Dikatakan oleh fikih bahwa barang siapa yang menjima istrinya dalam keadaan haid, itu turisul abras, akan mewarisi penyakit daripada penyakit kulit, ya. Entah itu kusta, belang dan lain sebagainya. Jadi itu dilarang oleh agama. Iya, seperti itu. Lanjut ke pertanyaan kedua Ustadz. Boleh nggak sih wanita itu memimpin ziarah kubur Ustadz? Boleh. Boleh ya. Ziarah kubur berbeda dengan sholat. Ziarah kubur itu isinya bacaan Quran, tahlil, tahmid, kemudian munajat. Ya. Diperbolehkan. Sekalipun ada Kalau laki-laki mimpin juga sholat boleh. memang tidak boleh perempuan jadi imam, Ya. kemudian laki-laki jadi makmum. Ini ittifaq madzhab. Tetapi kalau namanya berdoa, ziarah kubur tidak masalah. Tidak masalah. Apalagi itu ada orang tuanya atau suaminya. Mungkin orang tuanya nggak ngerti Ya. atau suaminya tidak paham, ya tidak masalah. Istri yang angkat tangan berdoa dan yang lainnya mengamini. Boleh, Ya. Ustaz. Tetapi kalau memang ada laki-laki yang bisa, Bisa. lebih afdal laki-laki. Karena kenapa? Karena kemungkinan timbulnya fitnah itu lebih sedikit laki-laki ketimbang perempuan. Seperti itu. Iya. Jadi boleh hukumnya. Boleh ya Ustadz ya. Lanjut lagi Ustadz yang ketiga, amalan yang dilakukan ketika haid yang pahalanya sama seperti melaksanakan sholat Ya. atau puasa. Amal-amalan selain puasa dan sholat banyak. Anda berbakti kepada suami, kemudian mengurus rumah tangga dengan baik, kemudian mengajarkan anak-anak agama, dan kemudian juga Anda menjaga kehormatan diri. Itu kan bagian daripada amal-amal saleh Iya. yang tidak kalah dengan pahala sholat dan pahala puasa. Bagaimana keseharian kita selama beberapa hari itu untuk dekat kepada Allah? Ya zikir. Orang yang haid itu diperbolehkan dia berzikir, bersolawat boleh. Perbanyak solawat, perbanyak zikir. Sekalipun zikiran itu mungkin sama dengan ayat-ayat Al-Quran, tidak masalah. Tidak masalah. Jadi tidak masalah. Seperti Niatnya Anda, berzikir, Rabbighfirli warhamni ya, warhamhuma, Rabbighfirli wali walidayya warhamni warhamhuma kama rabbayani shaghira, tidak masalah. Itu doa atau zikiran subhanallah, tidak masalah. Atau selawat kepada Nabi diperbanyak, tidak masalah. Dan itu tidak kalah dengan banyaknya pahala daripada sholat dan berpuasa. Karena sholat dan puasa orang yang sedang haid bukan hanya tidak diterima, tapi haram hukumnya. Haram Ustadz ya. Baik. Lanjut lagi Ustadz, apa nih yang dibaca untuk mendoakan anak Ustadz supaya soleh, supaya pintar? Ya, berdoanya setelah sholat. Jadi sholat. mendoakan anak itu mustajabnya setelah sholat fardu kita doakan anak kita. Baca apa tuh Ustadz? Atau kapan saja ketika anak itu mau berangkat kerja, berangkat sekolah dan lain sebagainya, doakan dia dengan bahasa apapun, Allah paham. Yang dibaca oleh Nabi Allah Ibrahim kan, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah kami dan anak-anak kami orang-orang yang menegakkan salat. Ya Allah, terimalah doa-doa ini. Artinya bahwa mendoakan anak soleh itu doakan dia supaya dia rajin sholat. Karena kalau dia sudah menjaga waktu sholatnya, insya Allah dia soleh. Tetapi sebaik apapun itu anak, kalau dia tidak sholat, kalau dia tidak sholat, dia tidak soleh, dia toleh. Ya itu seperti itu. Baik, seperti itu. Saya bacakan SMS lagi Ustadz ya. Monggo silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Saya Azka dari Jonggol Ustadz. Saya mau nanya di nih. Jonggol ya, dekat rumah si Wakwau berarti. Wow, bukan Ustadz. Ustadz, gimana sih hukumnya wanita yang rambut aslinya tertutup oleh kain, tapi di luarnya itu memakai wig Ustadz? Dosa apa enggak Ustadz tuh? Ya. Satu lagi katanya apa amalan yang paling utama di malam atau di hari Jumat Ustadz? Iya, jadi begini. Salah satu yang diharamkan oleh agama adalah menyambung rambut. Menyambung itu enggak Menyambung boleh. rambut dengan sanggul atau dengan wig. Ini mutlak. Sanggul juga enggak boleh Oh, itu Ustadz? bagian daripada menyambung rambut. Pokoknya menciptakan rambut baru. Artinya rambut itu tidak ada kemudian ditempelkan, dijadikan fungsinya menggantikan rambut yang asli. Ini kan namanya menyambung, menggantikan. Itu dihukumkan haram. Itu dihukumkan dosa besar. Itu tidak boleh hukum. Termasuk pakai wig juga. Ya itu wig, itu boleh, namanya Ustadz, ya. menyambung rambut. Iya. Ya. Dan satu lagi Ustadz, tadi amalan di malam Jumat atau di hari Jumat. Nah ini dia malam Jumat. Semua malam itu baik. Ya. Semua malam baik. Malam Jumat lebih baik daripada malam-malam yang lain. Karena malam Jumat adalah Sayyidul Ayyam. Kita udah sepakati itu semua. Betul. Lalu kemarin ada yang menarik. Ketika di salah satu TV swasta ada penanya bertanya kepada seorang ustazah, bagaimana ustazah, benarkah kalau orang meninggal pada hari Jumat seperti almarhum Olga ya, Saputra, dia meninggal pada hari Jumat. Apakah itu ada kelebihan daripada hari-hari yang lain? Dia bilang tidak ada.
Ya, tergantung dia husnul khotimah atau tidak husnul khotimah. Saya akan jawab dengan sebuah hadis daripada riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmizi bahwa siapa orang man mata yaumal jum'ah aw lailataha, siapa orang yang mati pada hari Jumat atau pada malam Jumat, Allah amankan fitnatul kubur, daripada Dari fitnah fitnah kubur. kubur. Jadi Allah ringankan dia daripada siksa kubur sekiranya dia harus mendapat siksa. Iya. Dan Allah akan tambahkan kenikmatan kubur sekiranya dia termasuk orang-orang yang mendapatkan kenikmatan kubur. Jadi landasannya jelas. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmizi bahwa siapa orang yang mati pada hari Jumat itu tanda mati dalam keadaan husnul khotimah. Jadi itu. Jadi makanya saya yakin bahwa ini orang-orang baik. Amin. Ya, ini orang baik, cuman kita yang nggak boleh terlalu membumbuinya dengan ya sudah, jangan tajdid tiap hari kita disuguhkan dengan tangisan dan lain sebagainya. Saya himbau kepada para teman-teman artis untuk jangan terlalu memperbaharui kesedihan itu. Kita harus tunjukkan, kita harus, kalau memang dia baik, contoh kebaikannya. Kalau memang dia itu dermawan, contoh kedermawanannya. Jangan setiap hari masyarakat Indonesia disuguhkan dengan tayangan tangisan. Ini yang tidak disenangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Justru Wasallam. keluarga juga yang Dan melihat mereka malah- pun tidak suka Iya. almarhum yang ada di dalam kubur, siapapun itu, orang tua kita atau sahabat kita. Kalau dia sudah meninggal dunia kemudian kita terus menangisi dan menangisinya, itu mereka tidak suka. Baik. Karena kenapa? Tidak bisa jadi mereka menjadi tersiksa. Kenapa? Bibuka ihim, karena tangisan kita. Masya Jadi itu Allah. tidak bagus juga. Baik, Ustaz. Ya, nanti kita akan melanjutkan kembali, Ustaz, pembahasan kita tentang cara syaitan menelanjangi wanita di segmen Baik. selanjutnya. Dan pemirsa, kami masih menunggu untuk Anda yang bergabung. Silahkan di 0216307303. Kami akan kembali sesaat lagi untuk Anda. Tetap di Ngobrol Sareng Kang Ustaz. Anda curhat, Kang Ustaz kasih nasihat.